Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua untuk membahas materi bab 1 yaitu paket tracer. Yang mana anggota kelompoknya yang pertama saya Abdul Rahman dengan NIM 2055201021. Yang kedua Kevin Jeremy Tambunan dengan NIM 2055201014. Yang ketiga Rofi Abdul Mansyah dengan NIM 2055201009. Dan yang terakhir Wahyudi dengan NIM 2055201012. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita mulai dengan baca bismillah dan kita mulai pada slide pertama, yaitu memulai dengan baca paket atau paket tracer. Jadi teman-teman baru saja memasuki dunia jaringan Cisco dengan mulai mempersiapkan CCNT atau CCNA dan ingin merasakan segala sesuatu di Cisco, tetapi tidak memiliki kemewahan untuk membeli perangkat keras nyata. Siapa yang membutuhkannya beberapa perangkat keras nyata ketika Anda dapat merancang topologi yang kompleks dengan puluhan jika tidak ratusan perangkat Cisco dan menonton saat paket bergerak di antara mereka, dan melakukan semua ini di laptop Anda. Duduk di mana saja, bagian yang terbaik adalah jika teman-teman seorang instruktur atau pewawancara, pertanyaan praktis dapat dibuat dengan paket tracer. Anda akan belajar bagaimana melakukan ini di bab 11, membuat penilaian paket tracer. Bab ini akan memandu teman-teman melalui instalasi paket tracer, menggambarkan antarmuka grafisnya dan menunjukkan kepada teman-teman cara membuat topologi sederhana pertama Anda di dalamnya. Karena ini adalah simulator, tidak semua protokol dunia nyata ini didukung. Jadi kita akan mulai dengan melihat protokol mana yang didukung. Protokol yang didukung oleh paket tracer. A. Simulator. Seperti namanya, mensimulasikan perangkat jaringan dan lingkungannya, sehingga protokol dalam paket tracer dikodekan untuk bekerja dan berperilaku dengan cara yang sama seperti pada perangkat keras nyata. Tabel berikut menunjukkan protokol yang didukung oleh paket tracer. Protokol teknologi. Yang pertama, LAN Internet, termasuk CSMA atau CD 802.11 A, B, G, N, wireless, dan PPOE switching, VLAN 802, EQ, trunking, VTP, DTP, STP, RSTP, multilayer switching, Ether channel, IACP, dan PAGP. Yang kedua, TCP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DHCP versi 6, Telnet, SSH, TFTP, DNS, TCP, UDP, IP versi 4, IP versi 6, ICMP, ICMP versi 6, IPv versi 6, ND, FTP, SMTP, POP3, dan VoIP H.323. Yang ketiga, routing static default, RIP versi pertama, RIP versi kedua,
EIGRP, Single Area OSPF, Multi Area OSPF, BGP, routing antar WLAN, dan redistribusi. Yang keempat, WAN HDLC, SLARP, Triple P, dan frame relay. Yang kelima, keamanan IPsec, GRI, ISAC-MP, NTP, AAA, Radius, TACAX, SNMP, SSH, Syslog, CBAC, firewall kebijakan berbasis zona, dan IPS. Yang keenam, COS Layer 2, COS Layer 3, DiffServ, COS antrian perangkat keras FIFO, antrian prioritas, antrian khusus, antrian adil tertimbang, MQC, dan NBAR. Yang ketujuh, ALU, lain-lain, standar diperpanjang dan dinamai CDP, NAT, statis, dinamis dalam atau luar, dan kelebihan beban, dan NAT versi ke-6. Protokol ini memiliki keterbatasan permodelan yang substansial. Jadi, tidak semua perintah di bawah protokol ini berfungsi. Lalu kita lanjut ke slide 3, yaitu cara menginstal paket tracer. Yang pertama, cara menginstal di Windows. Cara instalasi di Windows cukup sederhana dan mudah. Penyiapan datang dalam satu file bernama paket tracer setup 6.0.1.exe. Buka file ini untuk memulai wizard, penyetelan, terima perjanjian lisensi, pilih lokasi, dan mulai instalasi. Yang kedua, cara menginstal di Linux. Pengguna Linux dengan distribusi Ubuntu atau Debian harus mengunduh file untuk Ubuntu, dan mereka yang menggunakan Fedora, Red Hat, atau CentOS harus mengunduh file untuk Fedora. Berikan izin yang dapat dieksekusi ke file dengan menggunakan chmod dan jalankan untuk memulai instalasi. chmod +x paket tracer 601_i386 installer rpm bin paket tracer 601 i386 installer rpm.bin. Selesaikan instalasi dengan mengikuti instruksi di layar. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Gambaran umum untuk antarmuka. Tata letak paket tracer dibagi menjadi beberapa komponen yang mirip dengan editor foto. Cocokkan penomoran dalam tangkapan berikut dengan penjelasan untuk diberikan setelahnya. Seperti inilah tampilan paket tracer yang terdapat dalam gambar yang muncul pada saat ini. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Komponen antarmuka paket tracer. Yang pertama, area 1, bilah menu. Ini adalah menu umum yang ditemukan di semua aplikasi perangkat lunak. Digunakan untuk membuka, menyimpan, mencetak, mengubah preferensi, dan sebagainya. Yang kedua, toolbar utama. Bila ini menyediakan ikon pintasan ke opsi menu yang bisa diakses, seperti buka, simpan, zoom, undo, dan redo. Dan di sisi kanan adalah ikon untuk memasukkan informasi jaringan untuk jaringan saat ini. Yang ketiga, tab ruang kerja logis atau fisik.
Tab ini memungkinkan teman-teman untuk beralih di antara area kerja logis dan fisik. Yang keempat, workspace. Ini adalah area di mana topologi dibuat dan simulasi ditampilkan. Yang kelima, bilah alat umum. Toolbar ini menyediakan kontrol untuk memanipulasi topologi seperti pilih, memindahkan tata letak, menempatkan catatan, menghapus, memeriksa, mengubah ukuran bentuk, dan menambahkan PDO sederhana atau kompleks. Yang keenam, tab real time atau simulasi. Tab ini digunakan untuk beralih antara mode nyata dan simulasi. Tombol juga disediakan untuk mengontrol waktu dan mengungkap paket. Yang ketujuh, kotak komponen jaringan. Komponen ini berisi semua jaringan dan perangkat akhir yang tersedia dengan paket tracer, dan selanjutnya dibagi menjadi dua area. 7A, kotak pemilihan tipe perangkat. Area ini berisi kategori perangkat. 7B, kotak pilihan khusus perangkat. Saat kategori perangkat dipilih, kotak pilihan ini menampilkan model perangkat yang berbeda dalam kategori tersebut. Yang kedelapan, kotak paket yang dibuat pengguna. Pengguna dapat membuat paket yang sangat disesuaikan untuk menguji topologi mereka dari area ini, dan hasilnya ditampilkan sebagai daftar. Pastikan teman-teman akrab dengan nama-nama ini, karena bergerak maju kita akan sering merujuknya. Selanjutnya, kita akan membuat topologi sederhana dari Cisco. Yang pertama, dari kotak komponen jaringan, klik and device, dan drag and drop ikon generik IPC dan ikon laptop generik ke workspace. Yang kedua, klik pada koneksi, lalu klik Cooper crossover, lalu di IPC 0 dan pilih fast Ethernet. Setelah ini, klik laptop 0 dan pilih fast Ethernet. LED status tautan harus muncul dalam warna hijau, menunjukkan bahwa tautan sudah habis. Yang ketiga, klik pada PC, buka tab desktop, klik konfigurasi IP, dan masukkan alamat IP dan subnet mask dalam topologi ini. Gateway-nya default, dan informasi server DNS tidak diperlukan karena hanya ada dua perangkat akhir dalam jaringan. Yang keempat, tutup jendela, buka laptop, dan tetapkan alamat IP untuk itu dengan cara yang sama. Pastikan bahwa kedua alamat IP berada di subnet NAS yang sama. Kami akan belajar lebih banyak tentang konfigurasi perangkat akhir di bab 3, Generic IP and Device. Selanjutnya, kita akan melakukan ping laptop 0 dari PC 0. Apa itu topologi jaringan tanpa satu perangkat jaringan di dalamnya? Tambahkan saklar Ethernet ke topologi ini, sehingga lebih dari dua perangkat akhir dapat terhubung dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik switch dari kotak pemilihan tipe perangkat dan masukkan saklar apapun, kecuali switch PTMT, ke ruang kerja. Yang kedua, hapus tautan antara PC dan laptop menggunakan alat hapus dari bilah alat umum. Yang ketiga, pilih kabel Cooper Strike Through dan hubungkan PC dan laptop dengan saklar. Pada titik ini, indikator tautan pada saklar berwarna oranye karena switchboard sudah menjalani keadaan mendengarkan dan belajar dari Spanning Tree Protocol atau STP.
Selanjutnya kita isikan IP PC 0 dan laptop 0 seperti gambar di atas. Samakan dengan subnet masknya. Tutup kotak konfigurasi IP, buka CMD atau command prompt, dan ping alamat IP perangkat di akhir untuk memeriksa konektivitas. Selanjutnya, jika muncul tulisan seperti reply from IP yang lain, maka hubungan kedua komputer tersebut saling terhubung. Setelah tautan berubah menjadi hijau seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar sebelumnya, ping lagi untuk memeriksa konektivitas. Bab berikutnya, bab 2, perangkat jaringan, akan berurusan dengan konfigurasi perangkat jaringan. Yang kelima, untuk menyimpan topologi yang teman-teman buat, navigasikan ke file, simpan sebagai, dan pilih lokasi. Topologi akan disimpan dengan ekstensi .pkt dengan perangkat dalam keadaan yang sama. Lalu kita tiba di slide terakhir, yaitu ringkasan. Teman-teman telah berhasil menginstal paket tracer dan menggunakannya untuk membuat topologi sederhana. Terus mencoba topologi VGA yang berbeda hanya dengan PC atau laptop, dan switch untuk membiasakan diri dengan GUI. Anda juga telah melihat daftar protokol yang didukung oleh paket tracer. Gunakan daftar ini sebagai referensi. Setiap kali Anda ingin mencoba teknologi baru di masa depan, pastikan bahwa protokol yang akan dikonfigurasi sepenuhnya didukung oleh paket tracer sebelum bergerak maju. Pada bab berikutnya, teman-teman akan belajar tentang berbagai jenis perangkat jaringan dan cara menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman juga akan melihat cara mengkonfigurasinya melalui CLI serta melalui antarmuka grafis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Abdullah Rahman sebagai perwakilan yang menyampaikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.